Politik identitas merupakan kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu, baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Pada dasarnya, politik identitas ini memerlukan cara berpolitik yang mempersatukan kelompok karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan latar belakang golongan. Politik identitas berkaitan dengan pasal 28 yang mengatakan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. Ya, kabarnya dulu nih Pak. Kabar hari ini gimana Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana sih perasaan Bapak mengenai menjadi caleg DPRD ini? Ya mesti ini kan rileks saja karena memang ini pesta demokrasi yang kita mesti jalani dengan santai tanpa perlu ada perdebatan apapun. Oke. Kita maju terus. Siap. Oke, sekarang berarti masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya Pak. Oke, pertanyaan pertama itu apa sih menurut Bapak tentang politik identitas? Sebenarnya ini wacana yang didengungkan pada tahun 2019 terjadinya pertarungan antara kelompok Anies kalau nggak salah sama calon gubernur Ahok pada saat itu menguat di mana politik identitas dikedepankan karena itu menggunakan identitas kelompok masing-masing, ada kelompok agama, ras. Nah itulah yang dipolitisir oleh berbagai kalangan di partai politik maupun kancah perpolitikan di Indonesia. Oke. Berarti kan ada perbedaan berbagai macam kan ya Pak, kayak ras, agama, itu bakal ada pertarungan antara politisi-politisi nggak sih Pak? Ya sebenarnya kan jangan dijadikan itu sebagai perbedaan yang harus dipertentangkan, tapi itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Dan semua orang pasti punya identitas. Saya misalkan dari suku Betawi, agamanya Islam misalkan, ya kita harus pertontonkan saja itu tanpa kemudian yang suara mayoritas ini menekan minoritas, gitu. Terus menekan juga suku-suku yang lain. Kan dari politik identitas itu pasti ada dampaknya kan Pak, ada dampak positif sama negatifnya. Dampak positifnya itu apa sih Pak? Salah satunya gitu dengan adanya politik identitas. Ya, mempertegas identitas kita masing-masing, tapi jangan kemudian itu menjustifikasi orang lain gitu loh, yang berbeda. Saya pikir kita mesti tunjukkan saya Muslim misalkan, saya katakan Muslim, tapi tidak berarti kemudian yang non Muslim juga kita tekan gitu loh. Enggak, kita tunjukkan. Memang itu loh kok identitas kita. Semua di bangsa Indonesia malah banyak identitasnya. Iya memang. Kan begitu. Tapi jangan kemudian mengecilkan lah di antara identitas itu. Tapi wajib identitas itu kita munculkan. Oke, cukup. Untuk pertanyaan yang kedua. Dan menurut Bapak, eratkah para politisi menggunakan politik identitas untuk menaikkan elektabilitas? Kayaknya hampir erat karena memang saya misalkan dari P3 kan berasaskan Islam. Ya kita harus tunjukkan, kita harus sampaikan kepada ya teman-teman yang pemilih gitu loh. Sangat erat pengaruhnya. Kayak begitu. Baik, lanjut nomor. Lalu bagaimana partai politik bisa meraup suara pemilih milenial? Menurut Nah ini Bapak? kan bahasa milenial itu sebenarnya generasi tahun 1990-an. Di mana mereka menggunakan gadget, platform media sosial. Terus katanya tadi? Bagaimana partai politik bisa meraup suara dari milenial tersebut? Kita ikutin pola milenial itu, karena pola milenial itu istilah kalau saya itu dipanggilnya perang udara. Perang udara itu karena memang generasi milenial itu main di sosmed. Nah kita
kita semua nih partai-partai yang tidak terhubung sama generasi milenial, kita harus ikutin polanya. Dia bermain kan di Facebook, di Twitter, di TikTok segala macam yang sekarang. Karena kan ada generasi Z sama generasi milenial. Itu dari umur 17 sampai umur sekitar 35. Nah, kita harus ikutin polanya tuh. Dan tidak lagi perang darat, di mana generasi milenial itu berada di posisi media-media mainstreamnya, mereka mengikuti pola itu, Instagram, Facebook, TikTok. Ya kita harus masuk ke dunia itu juga. Oke. Ayo, lagi apa sudah? Baik, pertanyaan nomor 4 ya Pak. Bagaimana pengaruh suara pemilih milenial pada pemilu 2024 yang akan mendatang? Hampir 60% milenial itu di pemilih itu 60%. 60%, makanya kita harus ikutin karena hampir banyak. Dari Cilincing Koja Kelapa Gading itu 60%, berarti 6 kali 6 ada 300-an lah. Sekitar 300 pemilih generasi Z dan milenial. Tentu saja itu sangat berpengaruh terhadap kemenangan si caleg tersebut. Tapi kalau misalkan Bapak terpilih nih jadi beneran DPRD, itu gimana Pak? Perasaannya gimana tuh? Ya kita syukuri. Senang banget gak sih Pak? Kita syukuri bahwa perjuangan tak akan mengkhianati hasil. Iya benar. Oke, sudah cukup Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Oke, terima kasih juga telah diberi kesempatan untuk tentu saja untuk memperkenalkan saya kepada generasi milenial dan generasi Z. Oke, sekian wawancara kami pada narasumber kami, yaitu Bapak Muhti Ali selaku caleg DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan tentang tema politik. Dan di sini bersama saya Aurora Nindita Pramesti dan saya Gevira Arvianti Putri. Kembali mengundurkan diri. Sampai jumpa.